Dortmund rapuh dan penuh celah, Barcelona bisa melenggang tanpa berkeringat. Borussia Dortmund bersiap menjalani malam penuh tekanan saat menjamu Barcelona di leg kedua perempat final Liga Champions 2024-2025. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, tanggal 16 April tahun 2025, pukul 2 waktu Indonesia Barat di Signal Iduna Park. Pada leg pertama di Spanyol, Barcelona tampil dominan dan menang 4-0. Kondisi terkini Dortmund tidak memberikan jaminan optimisme yang kuat. Performa mereka terbilang inkonsisten, dengan lebih banyak cerita luka dibanding harapan. Dortmund hanya mampu memenangi 4 dari 9 laga terakhir di Bundesliga. Selama periode itu, mereka juga menelan 4 kekalahan dan 1 hasil imbang, termasuk ketika bermain 2-2 melawan Bayern Munchen akhir pekan kemarin. Hasil imbang melawan Bayern sedikit melegakan, terutama karena gol Waldemar Anton menjadi penyelamat. Namun, realita menunjukkan bahwa Dortmund telah kalah dalam 7 dari 14 laga liga terakhir mereka. Sebanyak 11 kekalahan di Bundesliga musim ini menjadi yang terbanyak sejak musim 2014-2015. Catatan tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya Die Borussen musim ini. Dortmund dikenal sebagai tim yang mampu membuat keajaiban di Signal Iduna Park. Atmosfer stadion mereka sering menjadi bahan cerita epik di Liga Champions. Namun, melawan Barcelona dengan ketertinggalan 4 gol adalah misi yang hampir mustahil. Tim Katalan datang dengan kepercayaan diri tinggi dan lini depan yang sedang panas. Dortmund perlu tampil sempurna di setiap lini, serta berharap keberuntungan berpihak. Jika mereka mampu mencetak gol cepat dan menjaga tekanan, segalanya masih mungkin terjadi di tanah Ruhr. Akan tetapi, jika Dortmund kembali rapuh dan penuh celah, Barcelona bisa melenggang ke semifinal tanpa berkeringat. Target pemain sayap Barcelona dengan klausul pelepasan 62 juta euro tetapkan tenggat waktu untuk memutuskan masa depan. Pemain sayap Athletic Club dan Spanyol Nico Williams tetap menjadi target utama dalam daftar calon pemain FC Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang. Blaugrana sudah mencoba merekrut penyerang berusia 22 tahun itu musim panas lalu, dengan Presiden klub Joan Laporta mendorong kesepakatan. Namun, dengan manajer Barcelona Hansi Flick dan Direktur Olahraga Deco condong ke arah Dani Olmo dan klub kurang kemampuan finansial untuk merekrut keduanya, pemain sayap itu tetap bertahan di Athletic. Meski begitu, menjelang musim panas, Barca masih tetap tertarik pada Nico, dengan Flick dipahami telah memberikan persetujuannya untuk transfer tersebut. Kini, menurut Sport, Nico Williams ingin menghindari kisah berlarut-larut seperti yang terjadi musim panas lalu. Pemain sayap Athletic Club itu ingin masa depannya diputuskan sebelum dimulainya pramusim, karena ia dan Barcelona ingin menghindari saga transfer lainnya. Karena itu, batas waktu pasti untuk keputusan akhir telah ditetapkan pada tanggal 15 Juli. Klausul pelepasan Nico masih sekitar 62 juta euro, jumlah yang sanggup dibayarkan Barcelona. Namun, kendala utamanya terletak pada keterbatasan tagihan gaji klub, yang terus membatasi fleksibilitas operasional mereka. Barcelona tetap ingin memperkuat sayap kiri sebelum musim depan, dengan Nico menjadi salah satu target utama. Kebutuhan akan pemain seperti itu dapat semakin diperburuk karena laporan terbaru menunjukkan bahwa Barcelona dapat membuka pintu untuk keluarnya Rafinha di musim panas jika tawaran sekitar euro 80-90 juta datang. Dalam kasus apapun, pengejaran Nico tidak dianggap tidak sesuai dengan keinginan Rafinha untuk tetap bertahan di klub. Akan tetapi, dengan sang pemain menetapkan batas waktu tanggal 15 Juli untuk menyelesaikan masalahnya, Barcelona tidak dapat membiarkan masalah ini berlarut-larut seperti musim panas lalu dan harus berupaya mengamankan kesepakatan secepatnya. Gelandang Barcelona tutup pintu ke Arab Saudi, semakin dekat dengan perpanjangan kontrak. Frenkie de Jong kembali menampilkan penampilan gemilang bagi Barcelona tadi malam saat melawan Borussia Dortmund saat timnya mengamankan kemenangan gemilang 4-0.
Gelandang asal Belanda itu sekali lagi mengendalikan permainan Blaugrana, menyelesaikan 62 umpan dengan hanya 2 yang salah sasaran. Pada saat yang sama, ia tampil solid saat tidak menguasai bola, dengan penempatan posisi dan kemampuannya merebut bola yang bersinar. Meski awalnya kesulitan setelah kembali dari cedera, Hansi Flick selalu yakin bahwa De Jong akan menjadi bagian penting tim, dan itu yang terjadi sekarang. Dengan demikian, Sport kini melaporkan bahwa Barcelona semakin dekat untuk mengamankan perpanjangan kontrak De Jong, mengingat kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2026. Lebih jauh lagi, baik pemain asal Belanda maupun kubunya telah mengesampingkan kemungkinan pindah ke Arab Saudi pada musim panas ini, menepis minat dari Al Ittihad, yang siap mengajukan tawaran finansial yang signifikan. Klub-klub Saudi telah menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba memikat De Jong dengan tawaran menggiurkan, terutama selama periode ketika ia tidak masuk dalam starting 11 karena sedang dalam masa pemulihan cedera. Namun, ia yakin bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan proyek yang kini tampaknya benar-benar mampu memenangkan gelar-gelar utama di musim-musim mendatang. Karena itu, fokusnya sekarang sepenuhnya pada negosiasi perpanjangan kontrak. Flick telah meminta Barcelona untuk memastikan De Jong tetap bertahan dengan segala cara musim panas ini, dan menutup pintu kemungkinan transfer. Ia juga mendesak klub untuk melakukan upaya ekstra untuk mencapai kesepakatan kontrak baru dengannya. Pelatih asal Jerman itu selalu melihat pemain Belanda itu sebagai pilar utama dalam proyek olahraganya, dan De Jong kini memenuhi peran itu, memimpin tim dari lini tengah. Pengaruh sang manajer sangat berperan penting dalam meyakinkan sang gelandang untuk terus maju dalam pembicaraan guna mengamankan kesepakatan baru. Barcelona telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak dan kini tengah menyempurnakan detailnya. Pertemuan dengan agen De Jong diharapkan minggu ini, meskipun belum terlaksana. Namun, komunikasi tetap berjalan. Ini bukan negosiasi sederhana dari sudut pandang finansial, tetapi niat De Jong yang jelas untuk tetap di Barcelona membantu memajukan segalanya. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum kesepakatan yang saling menguntungkan tercapai.